Halo geng, berjumpa lagi dengan Sandal Movie. Kabar baikkah di sana? Apapun profesinya, semoga diberikan kesehatan, banyak rezeki, pastinya yang barokah. Kali ini Sandal Movie akan merangkum alur film yang tak kalah menegangkan, yaitu berjudul Crossing Tiger Hidden Dragon Sword of Destiny. Yang mana film ini menceritakan perebutan pedang legendaris yang dijaga ketat oleh para pendekar pedang terhebat. Konon, pedang tersebut menyimpan kekuatan yang sangat dahsyat. Pinisirin kan? Sebelum dilanjut alur ceritanya, seperti biasa Besti, bagi yang belum subrek channel Sandal Movie, subrek saja seviral-viralnya agar tidak ketinggalan film-film menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Di awal film diperlihatkan seorang pendekar perempuan, Sulin namanya, yang sudah lama menghilang dari dunia persilatan, sedang melakukan perjalanan ke kota. Namun tanpa disadari dari kejauhan, dia diikuti oleh pendekar yang misterius. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia dijegat oleh kelompokan penjahat, hanya ingin membunuhnya. Dalam pertarungannya, ternyata muncul tiba-tiba pendekar misterius tadi ikut membantunya. Melihat ilmu pedang dari pendekar misterius itu, seakan-akan mengenalinya, akan tetapi Sulin masih ragu. Setelah penjahat semuanya dikalahkan, tanpa sepatah kata pun pendekar misterius itu pergi lagi entah kemana. Dari simbol yang mereka pakai, bahwa mereka semua dari perguruan klan Teratai Barat, yang pada aksi penyerangan kali ini dipimpin oleh seorang pemuda namanya Wei Fang. Tak lama dari itu, nampak oleh kita bahwa Wei Fang sudah berhasil melarikan diri dari Sulin. Pada saat sampai di tempat yang kelihatan angker, Wei Fang dikagetkan oleh seseorang. Dia adalah penyihir jahat, panggil saja Caca, supaya mudah diingat, yang meminta ke Wei Fang untuk diantarkan ke pimpinan klan Teratai Barat. Di kuil markas klan Teratai Barat nampak seseorang yang sangat kuat dan juga ahli pedang. Dia merupakan pemimpin klan Teratai tersebut, namanya Hades Dai. Dia pun juga sangat dihormati oleh anak buahnya. Tak lama dari itu, anak buahnya membawa seorang cewek cantik yang ingin bergabung, namanya Snowface. Maksud dan tujuan Snowface ingin bertemu dengan Hades Dai. Ya iyalah, orang yang paling kuat menguasai dunia. Mendengar itu, Hades Dai merasa tersanjung. Namun tiba-tiba, ternyata tujuan Snowface bukan itu. Dia datang hanya untuk membunuh Hades Dai. Dikarenakan Hades Dai merupakan orang yang telah membunuh gurunya beberapa tahun silam. Merasa Snowface bukan tandingannya, lalu dia melarikan diri. Sedangkan Hades Dai membiarkan saja. Kembali pada Sulin yang saat ini sudah sampai di kota. Dia pun disambut hangat oleh para pelayan dan dihantarkan masuk menemui tuannya, Sir Tezo namanya.
Tujuan Sulin mendatangi rumah Sirte hanya untuk memberikan penghormatan terakhir atas meninggalnya Liu Bai, yang mana dulu dia pernah mencintainya. Sirte memberitahu bahwa dia sudah menyiapkan kamar untuk Sulin agar bisa bermalam di rumahnya. Setelah itu, Sulin melihat pedang legendaris milik Liu Bai dan menghampirinya. Saat mengambil pedang itu, ternyata dia teringat pada kekasihnya yang kandas tak jadi menikah karena kekasihnya tewas di pertarungan saat melawan Hades Dai. Kemudian Sulin meneruskan pembicaraannya bahwa pedang tersebut harus dipindahkan karena sudah begitu banyak menanggung penderitaan di dunia persilatan. Namun Sirte tidak mau karena amanah sang ayah untuk mengabadikan dan menjaga peninggalan leluhur. Di sisi lain, kini Caca si penyihir jahat sudah berada di kuil, tempat di mana klan teratai barat berada. Dia menyampaikan ide cemerlang kepada Hades Dai jika ingin menjadi pendekar pedang terhebat dan menguasai dunia untuk mengambil pedang dinasti, yang saat ini pedang tersebut berada di kediaman Sirte. Lalu Hades Dai memerintahkan Wei Fang untuk mencari keberadaan pedang tersebut dan membawanya ke hadapan Hades Dai bagaimanapun caranya. Keesokan harinya di kediaman Sirte sudah dilaksanakan acara memberikan penghormatan terakhir atas kematian Liu Bai. Di sana terlihat Xenophanes juga mengikuti acara tersebut. Namun Sulin merasa aneh melihat kedatangan Xenophanes. Beberapa hari kemudian, malam harinya, Wei Fang sampai di rumah Sirte. Dia mulai beraksi melakukan perintah Hades Dai. Dia mencari keberadaan pedang Grand Dynasty tersebut. Kemudian Wei Fang masuk ke sebuah kamar. Alhasil dia menemukannya. Namun saat mau mengambil pedang tersebut, tiba-tiba ternyata Xenophanes juga ada di sana karena dia juga ingin mengambil pedang tersebut. Di tengah pertarungannya, Xenophanes dikejutkan dengan tanda yang dimiliki oleh Wei Fang. Dan lalu akhirnya Sulin berhasil menangkap Wei Fang yang berusaha kabur dari tempat itu. Sedangkan Xenophanes tidak, karena dia berhasil mengelabui orang-orang di sana dengan berpura-pura menyelamatkan pedang itu. Karena Sulin pernah melihat Wei Fang sebelumnya, lalu berpesan pada Sirte untuk memperketat penjagaan. Kemungkinan Hades Dai dan pengikutnya akan menyerang untuk menyelamatkan Wei Fang. Akan tetapi, Xenophanes masih penasaran dengan kehebatan pedang tersebut dan meminta ke Sulin untuk mencobanya. Namun, mengetahui kehebatan Sulin, akhirnya Xenophanes meminta agar dirinya dijadikan sebagai muridnya. Tapi Sulin menolaknya. Singkat waktu, Sulin memutuskan untuk membuat pengumuman kepada para pendekar. Siapa tahu mereka sudi membantu dirinya untuk meringankan menjaga pedang dinasti tersebut, mengingat suasana semakin genting. Dan dikarenakan pedang Grand Dynasty tidak diperbolehkan dipindahkan ke tempat yang lebih aman oleh Sirte. Itu merupakan amanah sang ayah kalau pedang Dynasty tetap berada di tempatnya.
Tak lama dari itu, ada seseorang misterius mengetahuinya. Lalu dia membawanya ke sebuah kedai, yang mana di sana banyak pendekar pedang sedang mengopi. Setelah memarkirkan kudanya, kemudian menempelkan kertas pengumuman yang dibawanya. Pendekar misterius itu Silent Wolf namanya. Ternyata di sana ada sebagian pendekar yang meremehkan kehebatan Silent. Saat Silent duduk minum kopi, tiba-tiba tanpa diduga, Silent dibantu oleh pendekar hebat-hebat. Lalu semuanya bisa dikalahkan. Kemudian para pendekar hebat itu memperkenalkan diri dan siap ikut membantunya menjaga pedang Grand Dynasty. Di tempat lain, mengingat keadaan yang sangat mendesak, Sulin akhirnya mengajari Sunofes Kung Fu bertujuan bisa membantunya menjaga serangan dari Hades Dai. Sebagai seorang murid, lalu dia menceritakan bahwa dulunya dia belajar Kung Fu kepada seorang pendekar juga ahli pedang, Han Mai namanya. Akan tetapi dia sudah meninggal setelah melawan Hades Dai. Dalam perjalanan menuju kota, Silent dan kawan-kawan bercerita tentang kehebatan pedang Grand Dynasty. Tidak heranlah kita ikut menjaga pedang tersebut, karena merupakan peninggalan dinasti yang harus diabadikan. Sehingga banyak pendekar yang ingin memilikinya, terutama Hades Dai. Dengan pedang Grand Dynasty, dia sangat ambisi menguasai dunia persilatan. Waktu sudah berlalu, kini Silent dan kawan-kawan sudah sampai di kota. Kedatangan mereka disambut oleh Sulin. Namun ketika ia nampak Silent Wolf, wajahnya berubah 100 derajat karena teringat masa lalunya dan segera meninggalkan tempat itu. Tak lama dari itu, Silent menghampiri Sulin untuk meminta maaf. Karena waktu itu saat melawan Hades Dai, Silent kalah dan terjatuh ke jurang. Namun dia masih selamat dan bertahun-tahun pula ia mengasingkan diri. Akan tetapi sebagai seorang kekasih, Sulin masih kecewa karena Silent tidak memberi kabar hingga rencana pernikahannya kandas. Kenangan bersamanya sudah bertahun-tahun dikubur. Sulin hanya memikirkan bagaimana pedang Grand Dynasty bisa selamat dari Hades Dai, dan agar dalam penjagaan kita harus maksimal. Di pertengahan malam, saat Silent dan kawan-kawan mengatur strategi penjagaan, tiba-tiba sedangkan Sunofes saat menjaga Wei Fang juga mendapatkan serangan dari musuh namanya Mantis. Dia juga merupakan kelompok dari klan teratai barat. Lalu tanpa sengaja Wei Fang memberitahukan keberadaan pedang tersebut. Lalu Mantis menghentikan pertarungan dan meninggalkannya. Tak lama dari itu, akhirnya dengan kehebatan yang ia miliki, Mantis berhasil membunuh beberapa pendekar yang menghalangi tujuannya.
Sedangkan si penyihir menyelinap di tempat di mana pedang Grand Dynasty simpan. Dia mencoba untuk mengambil pedang tersebut. Tanpa diduga Sulin juga ada di sana yang terlihat sudah memegang pedang Grand Dynasty itu. Namun ternyata Tuan Sirte masuk ke ruangan itu. Lalu Sirte disandra oleh si penyihir. Kemudian penyihir membunuhnya karena dia menyimpan dendam di masa lalu, yang mana kedua orang tuanya dibunuh dengan menggunakan pedang Grand Dynasty, dan secara cepat penyihir itu lari. Kembali pada Snowface, yang mana dia bercerita tentang ibunya, bahwa pada waktu itu Han Mai yang mengasuh sekaligus juga menjadi guru kungfu baginya. Han Mai merupakan ibu kandung dari Wei Fang. Diketahui dari tanda yang dimiliki oleh Wei Fang sama dengan gambar yang telah diberikan oleh ibunya. Waktu terus berjalan, Han Mai pergi ke klan Teratai Barat bertujuan untuk membunuh Hades Dai. Namun Han Mai pulang menerima kekalahan. Sebelum ia tewas, Han Mai berwasiat kepada Snowface untuk mencarikan anaknya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian penyihir itu mengirim pesan kepada Wei Fang agar segera mengambil pedang Grand Dynasty. Namun tiba-tiba Snowface diam-diam melepaskan Wei Fang karena memenuhi janjinya pada Han Mai untuk menjaga Wei Fang. Namun siapa sangka Wei Fang masih nekat ingin merebut pedang Grand Dynasty. Alhasil dia berhasil mengambilnya dan segera meninggalkan rumah Tuan Sirte. Kemudian Wei Fang meneruskan perjalanannya menuju klan Teratai Barat yang melewati Bukit Salju. Namun di tengah perjalanan, Silent sudah menunggunya. Lalu terjadilah perkelahian. Nasib baik berpihak pada Wei Fang. Tanpa diduga gurunya datang membantu dan menyuruhnya Wei Fang pergi meninggalkannya dengan membawa pedang tersebut. Hingga akhirnya Silent berhasil membunuh orang tersebut walaupun dirinya terluka. Beruntunglah Sulin datang dan segera menolongnya. Hari demi hari, waktu pun berlalu. Kini Wei Fang sudah sampai di kuil di mana markas Teratai Barat berada. Lalu Wei Fang menunjukkan pedang Grand Dynasty kepada Hades Dai sehingga dia disambut mesra olehnya. Namun saat Hades Dai mau mengambil pedang itu, tiba-tiba ternyata Wei Fang membawa pedang Grand Dynasty ke hadapan Hades Dai hanya bertujuan membalas dendam atas kematian ibunya. Di tengah-tengah pertarungan, mereka terlihat di luar sana. Silent, Sulin, dan kawan-kawan yang lain datang untuk mengambil kembali pedang Grand Dynasty.
Namun Wei Fang terlempar keluar dan hampir terbunuh karena bukan tandingannya. Untungnya dia masih bisa selamat. Kemudian Wei Fang yang melihat Silent segera melempar pedang itu. Begitu juga Silent segera menangkapnya. Kini Silent bertemu dengan musuh terberatnya, yaitu Hades Dai. Sulin yang bermaksud membantu Silent, namun ternyata kini Sulin melawan penyihir jahat. Dengan kehebatan ilmu pedangnya, Sulin bisa mengalahkan penyihir jahat itu. Di luar sana, Mantis kembali beraksi membunuh para pendekar penjaga pedang Grand Dynasty. Lalu Mantis bertemu dengan Xenophaze. Hingga Mantis terbunuh oleh Xenophaze dengan menggunakan jurus yang telah diajarkan oleh Sulin, walaupun dirinya terluka. Kembali pada Silence, dia bertarung mati-matian melawan Hades Dai hingga akhirnya pertarungan yang tidak sia-sia. Kini pedang Grand Dynasty berhasil direbut kembali, walaupun banyak pendekar yang menjadi korbannya. Singkat waktu, kini mereka berempat membawa pedang Grand Dynasty kepada tempat yang lebih aman, yaitu Gunung Wudang. Lalu film pun selesai. Terima kasih Besti telah menonton sampai selesai. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subrek dan like agar admin lebih semangat lagi. Jika rokok dan kopinya habis, tinggal buat atau beli lagi. Masih aja utang. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye-bye.